Halo semuanya, kenalin aku Felisa. Dan hari ini itu hari yang spesial banget karena aku ada di Food Technology Festival. Sebenarnya ada banyak sectionnya sih, cuman sekarang aku lagi ada di Food Sensory section. Nah, Food Sensory ini tuh setahu aku kita tuh cobain-cobain makanan sama minuman. Enak banget kan? Nah, dan menyicip makanan dan minuman ini tuh ada sebutannya, namanya metode sensori. Sebelum aku datang ke sini, aku tuh udah coba search gitu, dan ternyata metode sensori itu ada tiga metode. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang tiga metode ini, yuk bareng-bareng sama aku kita datengin booth food sensorinya. Let's go! Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di booth pertama. Di sini udah bareng sama aku, kakak penjaga boothnya yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang metode sensorinya. Jadi aku dan kamu lebih ngerti lagi. Halo kak, kenalin aku Felisa. Kakak boleh dong kenalan ke teman-teman semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vinka, selamat datang di booth Discrimination Testing atau Differentiation Testing. Nah, jadi aku punya dua sampel nih, dan aku minta tolong kamu untuk mencoba kedua sampel ini. Nah, caranya cukup simpel kok. Pertama, kamu cukup mulai untuk mencoba sampel yang pertama, kemudian dianalisis dengan air mineral, kemudian dilanjutkan dengan sampel kedua. Silakan. Oke, berarti aku cobain sampel pertama dulu ya. Oke. Nah, jadi setelah kamu mencoba kedua sampel ini, kira-kira ada nggak sih perbedaan dari kedua sampel tersebut? Menurut aku ada sih kak. Nah, dari kedua sampel tersebut, menurut kamu manakah yang lebih manis? Kalau dari aku sekarang yang cobain, menurut aku sampel dua yang lebih manis. Nah, apa yang kamu lakukan tadi adalah proses pengaplikasian dari discrimination atau differentiation testing dengan metode analisis peer comparison test. Pada uji ini sebenarnya ada 3 jenis metode analisis, yaitu triangle test, peer comparison test seperti yang tadi kamu lakukan, dan dual trio test. Nah, discrimination atau differentiation testing bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang dapat dideteksi dari dua produk atau lebih tanpa mengabarkan atau mengukur perbedaannya. Jadi hanya untuk mengetahui beda atau tidak. Oh, berarti yang tadi aku cobain itu berarti pakai metode analisis paired comparison test kan ya? Terus aku mau nanya juga dong kak, kalau misalnya nih setahu kalau aku yang cobain atau cicip makanan ini tuh disebut panelis kan? Bener gak ya kak? Terus sama kalau misalnya panelis ini tuh ada syarat khusus gak sih kak? Kayak misalnya berapa orang dan harus kayak gimana, kayak gitu. Nah, bener banget. Jadi untuk orang yang mencicipi makanan seperti yang kamu lakukan tadi adalah disebut dengan panelis ya. Dan untuk discrimination testing ini menggunakan jenis panelis, semi-trained panelis dengan jumlah kurang lebih 30 orang. Nah teman-teman, itu dia metode sensori yang pertama, yaitu discrimination testing. Jadi next booth selanjutnya. Sekarang kita ada di booth yang kedua, dan sekarang di sini udah ada juga kakak penjaga boothnya nih. Halo kak, aku Felisa. Boleh kenalan dulu nih ke teman-teman yang lain semuanya. Halo teman-teman semua, perkenalkan. Selamat datang di booth hedonic testing. Nah sebelumnya aku mau tanya dulu, kira-kira kakaknya suka makan coklat nggak ya? Kalau aku sendiri sih, aku pribadi aku suka coklat. Nah ini aku ada dua sampel. Jadi ini sampel yang pertama, sampel yang kedua, dan aku akan kasih buku kakaknya yang mineral. Nah aku akan minta kakaknya untuk mencoba terlebih dahulu sampel pertama, diikuti dengan minum air mineral terlebih dahulu untuk menetralisir, lalu dilanjutkan untuk sampel kedua. Oke, berarti aku cobain sampel pertama dulu ya. Jadi setelah kakaknya mencoba sampelnya, kira-kira sampel satu sama sampel kedua kakak suka atau enggak? Aku lebih enak sampel satu. Nah kalau gitu aku ada pertanyaan kedua nih. Kira-kira kalau misalnya dari skor 1 sampai 7, di mana 1 adalah sangat tidak suka dan 7 adalah sangat suka, kira-kira berapa penilaian kakak akan sampel 1 dan sampel 2 ini? Kalau buat aku sih penilaian untuk sampel 1 itu 7, karena emang enak. Dan kalau yang sampel 2 itu aku pilih 5. Nah, apa yang tadi Kak Felicia lakukan itu adalah salah satu contoh sederhana dari uji hedonik atau afektif, di mana tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui preferensi atau penerimaan suatu produk di pasaran. Nah, berbeda dari uji-uji yang lain, uji hedonik atau afektif ini dilakukan oleh untrained panelis atau panelis yang belum melalui latihan atau training tertentu. Karena tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui penerimaan produk dari target konsumen di pasaran. Oh gitu ya kak. Nah aku kan dari booth sebelumnya nih, booth sebelumnya tuh ada kayak beberapa, ada syarat jumlah panelisnya gitu, kalau nggak salah 30 panelis.
Dan kalau ini tuh sama nggak jumlah panelisnya atau beda gitu Kak? Nah kalau misalnya di uji Hedonic ini sendiri biasanya minimum 100 orang, namun kalau consumer test yang biasa dilakukan perusahaan itu bisa 300 sampai 500. Nah itu dia teman-teman untuk yang Hedonic testing. Dan sekarang kita langsung lanjut aja ke booth yang terakhir. Nah teman-teman, sekarang kita ada di booth terakhir. Tanpa lebih lama lagi, kita langsung kenalan aja sama kakaknya yuk. Halo Kak, kenalin aku Felisa. Kakak boleh kenalan dulu nggak nih sama teman-teman dulu semuanya? Halo, nama aku Helen dan selamat datang di booth deskriptif. Nah, sebagai pendahuluan di booth ini, kakak akan mendeskripsikan rasa dari makanan yang akan kakak cicipi. Nah, untuk deskripsinya tidak akan dibatasi. Setelah aku cobain sampel ini, yang aku rasain itu ada manis sedikit, tapi dominannya asin. Terus rasanya gurih juga sih Kak. Dia dapat skor berapa ya Kak? Kayak gurih itu 7, karena emang gurih kayak rasa emas gitu. Terus kalau manisnya itu 3 lah. Soalnya itu dikit banget rasa manisnya. Dan aku yang kayak aku bilang dominan rasa asin, jadi sekitar 7 atau 8 juga sih. Nah, yang barusan Kak Felicia lakukan itu merupakan salah satu contoh dari descriptive testing. Nah, biasanya tes ini dilakukan oleh panelis yang sudah terlatih dan telah menjalani proses pelatihan yang sangat ketat. Nah, karena menjalani proses pelatihan, biasanya panelisnya terdiri dari kurang dari 15 orang. Nah teman-teman, itu dia penjelasan tentang 3 jenis metode sensori. Nah, jadi bisa disimpulin ya, kalau misalnya 3 jenis metode tersebut tuh beda. Ada beda tujuan, terus syarat-syaratnya juga beda. Misalnya kayak tipe jenis panelisnya gimana, berapa jumlah panelisnya, dan sebagainya. Nah, semoga penjelasan di video ini bisa kasih insight ke kamu dan aku juga. Jadi kita bisa sama-sama belajar lebih banyak lagi tentang food sensory. See you!